Kalau kamu lagi nyari judul-judul buku baru nih yang seru buat dibaca, jangan kemana-mana, tontonin video ini sampai selesai karena di sini aku mau ngerekomendasiin 7 judul buku yang kayaknya seru nih buat dibaca. Ini hasil nanya dari teman baca di Instagram. Tapi sebelum itu seperti biasa aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka ngerekomendasiin buku-buku fiksi dan juga non-fiksi. Jadi kalau kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif dan follow juga di Instagram @potluckpodcast. Jadi beberapa waktu lalu aku tuh sempat nanya-nanya ke teman baca di Instagram lewat Instagram story. Mereka tuh lagi pada baca buku apa sih? Karena aku lagi nyari judul buku nih untuk masuk ke dalam daftar TBR. Terus ada lumayan yang masuk ya, tapi setelah ngintip-ngintip lebih lanjut judul-judulnya, akhirnya aku memilih 7 buku nih yang kayaknya seru juga buat direkomendasiin ke kamu semua. Jadi ini mudah-mudahan bisa jadi daftar TBR kamu juga. Apa aja bukunya? Kita simak satu-satu. Yang pertama, The Name of the Rose ditulis oleh Umberto Eco. Jadi buku ini tuh direkomendasiin oleh akun @ya_goni. Umberto Eco ini tuh merupakan seorang filsuf dan juga novelis yang berkebangsaan Italia. Nah, namanya tuh jadi terkenal waktu dia tuh nulis novel The Name of the Rose ini karena bukunya tuh masuk jadi international bestseller, terus juga udah terjual lebih dari 50 juta eksemplar. Lewat buku ini, Eco menghadirkan kehidupan biara yang puritan lengkap dengan tradisi pemikiran gereja abad pertengahan. Sinopsisnya aku bacain ya. Ketenangan biara Benediktin pecah. Serangkaian kematian misterius membuat para rahib dijalari kengerian. William Baskerville, seorang mantan inkuisitor Fransiskan, dipanggil untuk mengusutnya. Waktunya hanya 7 hari sebelum pertemuan kelompok Fransiskan dan kelompok Paus yang berkonflik besar diadakan di biara itu. Di tengah pencarian dalam pembunuhan, ada perang antara iman dan logika. William yang seorang rasionalis harus berhadapan dengan keimanan yang kadang membabi buta. Sampai akhirnya William sadar bahwa ternyata keingintahuan bisa membahayakan. Bahkan pertanyaan yang dianggap menyerang keimanan bisa membawa seseorang berhadapan dengan kematian. Versi bahasa Indonesia buku ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Buku yang kedua, Perjalanan Mustahil Samyam dari Lisboa, ditulis oleh Zaki Yamani. Kalau buku ini direkomendasikan oleh akun Instagram @ssareh_3 kali. Kesan pertama ya waktu aku lihat buku ini, itu covernya cakep banget sih, nanti kamu coba lihat ya. Buku ini tuh juga sebenarnya trilogi, jadi ini tuh bagian yang pertama, dan konon nih masih belum tahu kapan bagian kedua sama ketiganya terbit. Tapi katanya Sareh nih yang rekomendasiin ini, bagian pertamanya aja tuh udah seru banget gitu. Terus penulisnya ini ya, Zaki Yamani, waktu itu sempat ikut residensi di Portugal lewat bantuan Komite Buku Nasional. Makanya novel ini pun berlatar belakang di Portugal. Sinopsisnya kayak gini nih. Samyam Nogueira hanyalah pedagang rempah yang tak mengenal dunia selain tanah dan laut Lisboa. Namun ada 2 hal yang memaksa Samyam melepaskan kenyamanannya. Peta orang Jawa dan munculnya sosok bayangan hitam yang mendorongnya untuk melakukan perjalanan mencari ayah kandungnya yang konon seorang pangeran di suatu tempat bernama Jawa. Sementara itu, kerajaan Portugal diteror organisasi pemberontakan rahasia bernama Porto de Gral yang tidak puas dengan pemerintahan yang dikuasai pemimpin Kristen dan tahta suci. Pada masa genting itu, Samyam mengetahui bahwa orang tua angkat, tunangan dan mertuanya ternyata terlibat dalam organisasi pemberontakan tersebut. Demi membalas budi, Samyam memulai misi pertama yang mengguncang nurani, berkomplot membunuh Paus. Misi Porto de Gral melemparnya semakin jauh dari pencarian sosok sang ayah. Kendati demikian, Porto de Gral sendiri merupakan kunci bagi Samyam dalam menemukan jati dirinya. Akankah ini menjadi perjalanan yang mustahil bagi Samyam? Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku yang ketiga, The Devotion of Suspect X, ditulis oleh Keigo Higashino. Buku ini direkomendasikan oleh akun Instagram @riana_ciel_. Nah ini buku juga udah sering banget sih sebenarnya berseliweran di timelineku ya, tapi memang aku belum sempat baca gitu. Cuma nama Keigo Higashino sih udah pasti nggak perlu diragukan lagi lah kualitas tulisannya ya. Di Jepang sana juga dia tuh dikenal sebagai penulis detektif yang terkenal banget, dan buku ini tuh juga salah satu yang paling laris di sana. Makanya no wonder penerimaannya di Indonesia tuh juga baik banget. Sinopsisnya kayak gini nih. Ketika si mantan suami muncul lagi untuk memeras Yasuko Hanaoka dan putrinya, keadaan menjadi tak terkendali hingga si mantan suami terbujur kaku di lantai apartemen.
Yasuko berniat menghubungi polisi tetapi mengurungkan niatnya ketika Ishigami, tetangganya, menawarkan bantuan untuk menyembunyikan mayat itu. Saat mayat tersebut ditemukan, penyidikan detektif Kusanagi mengarah kepada Yasuko. Namun sekuat apapun insting detektifnya, alibi wanita itu sulit sekali dipatahkan. Kusanagi berkonsultasi dengan sahabatnya, Dr. Manabu Yukawa sang Profesor Galileo, yang ternyata teman kuliah Ishigami. Diselingi nostalgia masa-masa kuliah, Yukawa sang pakar fisika beradu kecerdasan dengan Ishigami sang jenius matematika. Ishigami berjuang melindungi Yasuko dengan berusaha mengakali dan memperdaya Yukawa yang baru kali ini menemukan lawan paling cerdas dan bertekad baja. Versi bahasa Indonesia buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku yang keempat, Tsukuru Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya, ditulis oleh Haruki Murakami. Buku ini direkomendasikan oleh akun Instagram @akirmhmd. Kalau nama Haruki Murakami ya udah cukup dikenal juga ya di kalangan para pembaca Indonesia nih. Terus buku-bukunya dia juga udah cukup banyak ya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Aku juga udah pernah baca beberapa bukunya Haruki Murakami, tapi yang genrenya itu surrealis magis, misalnya kayak 1Q84 atau Kafka on the Shore. Nah, katanya buku yang ini tuh genrenya realis. Sinopsisnya kayak gini nih. Tsukuru Tazaki punya 4 sahabat karib di SMA. Kebetulan semua nama mereka menyiratkan warna. 2 laki-laki yang masing-masing dipanggil Akamatsu yang berarti pinus merah dan Omi yang berarti laut biru. Sementara nama para gadis berturut-turut Shirane artinya akar putih dan Kurono ladang hitam. Dan Tazaki satu-satunya nama belakang yang tidak memuat warna. Suatu hari teman-teman Tsukuru mengabarkan bahwa mereka tidak mau lagi bertemu dengannya ataupun berbicara dengannya selama-lamanya. Sejak hari itu dia terapung-apung antara hidup dan mati, tidak mampu berteman dengan seorang pun. Tetapi dia lalu bertemu Sarah yang menyadarkan bahwa kini sudah waktunya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun lalu. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku yang kelima, Bus Diaries, Jurnal Perjalanan Amerika Latin, ditulis oleh RL. Buku ini direkomendasikan oleh akun @gand05. Tadinya aku kira ini buku terjemahan ya, ternyata ini ditulis oleh penulis Indonesia namanya RL alias Rusmailia Lenggogeni. Jadi dia ini perempuan yang suka solo traveling gitu ke tempat-tempat di dalam negeri, di luar negeri juga, dan khususnya dia suka traveling ke tempat-tempat yang bukan jadi tempat tujuan wisata umum. Misalnya kayak Iran, Amerika Latin, terus juga Korea Utara. Nah, buku yang satu ini memuat perjalanannya dia waktu ke Amerika Latin. Sinopsisnya kayak gini. Selama 6 bulan di tahun 2009, RL menjelajahi Amerika Latin di saat belahan dunia itu memiliki gairah baru. Tadinya dikuasai junta militer dan diktator, kali ini mereka mengangkat pemimpin aliran sosialis secara demokratis. Sebelum populer smartphone, Google Maps ataupun Translate, ia nyirih daun koka bersama supir bus di Bolivia, snorkeling di Galapagos sambil melihat teori evolusi Darwin, melihat garis naskah dari udara dan mumi balita berkepala labu di Peru, sampai jalan-jalan dengan dokumen palsu di Kuba. Semua dilakukan sebisa mungkin melalui jalan darat. Buku ini diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Buku yang keenam, A Whole New Mind, ditulis oleh Daniel H. Pink. Buku ini direkomendasikan oleh akun @eftramirtaa. Daniel ini tuh seorang penulis yang udah nerbitin 7 buku dan 5 diantaranya tuh masuk New York Times bestseller list. Buku-bukunya dia non-fiksi semua dan emang ngebahas tentang human behavior. Nah, buku yang A Whole New Mind ini juga termasuk bukunya Daniel yang masuk ke dalam bestseller list itu tadi. Sinopsisnya kayak gini. Pengacara, akuntan, radiolog, pakar software. Demikianlah pekerjaan yang diharapkan oleh orang tua jika kita telah dewasa. Tapi mereka salah. Masa depan kini milik orang dengan pemikiran yang sepenuhnya berbeda. Era yang didominasi oleh otak kiri dan era informasi yang dihasilkannya kini telah bergeser ke dunia baru, di mana kemampuan artistik dan holistik otak kananlah yang menentukan siapa yang sukses dan siapa yang gagal. Daniel H. Pink menyajikan pandangan baru tentang apa yang bisa membantu para individu dan berbagai perusahaan untuk menjadi lebih baik. Berdasarkan riset di seluruh dunia, A Whole New Mind menghadirkan 6 kemampuan utama, yaitu desain, cerita, simfoni, empati, bermain, dan arti yang menentukan keberhasilan para profesional dan pencapaian personal.
Buku ini juga menghadirkan serangkaian instrumen, tips atau kiat, dan latihan tepat guna yang disarankan oleh para ahli agar Anda bisa mengasah berbagai keterampilan tersebut. Versi bahasa Indonesia buku ini diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Buku yang ketujuh, Interpreter of Maladies, ditulis oleh Jhumpa Lahiri. Buku ini direkomendasikan oleh akun @enthalpybooks. Jhumpa Lahiri ini juga salah satu penulis favoritku ya. Aku pertama kali kenalan sama tulisannya tuh lewat buku In Other Words. Ini buku memoirnya dia yang ditulis dalam bahasa Italia. Nah, Interpreter of Maladies ini tuh buku kumpulan cerpen dan tahun 2000 memperoleh penghargaan Pulitzer Prize. Sinopsisnya kayak gini. Dalam kumpulan cerpen ini, secara cerdas dan lugas, Jhumpa Lahiri menggambarkan berbagai detail kehidupan orang India, sekaligus secara universal membahas tema-tema tentang perasaan kesepian dan terasing. 9 cerita dalam kumpulan ini disampaikan secara sederhana namun sangat menggugah. Dalam masalah sementara misalnya, ada pasangan muda yang akhirnya berhasil membuka diri pada satu sama lain gara-gara rumah mereka mati lampu. Dalam seksi, ada wanita bernama Miranda yang jatuh cinta pada pria India yang sudah beristri. Di benua ketiga dan terakhir, mengisahkan persahabatan antara pria imigran India dengan wanita Amerika berumur lebih dari 100 tahun, pemilik rumah tempat ia menyewa kamar. Juga ada kisah yang sangat menyentuh tentang Mr. Kapasi, sopir mobil sewaan yang sederhana dan bijaksana dalam cerita Penerjemah Luka yang dijadikan judul utama kumpulan cerpen ini. Versi bahasa Indonesia buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Itu dia tadi 7 rekomendasi judul buku hasil nanya-nanya ke teman baca di Instagram. Ada dari kamu yang udah baca salah satu dari judul buku yang tadi disebutin mungkin? Atau ada dari kamu yang pengen ngerekomendasiin judul buku lain nih yang menurutmu juga wajib dibaca oleh teman-teman yang lain? Kasih tahu ya di kolom komen biar semuanya bisa pada baca juga. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Tekan tombol lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan kalau ada video terbaru. Dan follow di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!